Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Oke. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah, syahadu albiah. Oke. Baik, Bapak ulun mengganggu aktivitas Bapak pada hari ini. Dan untuk terkait dengan tugas aksi nyata modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Di dalam aksi 1, aksi nyata itu kita diminta untuk mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah, apakah ada kasus, salah satu contoh kasus terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika ini. Kepada Bapak, mohon izin Pak, dipersilahkan. Iya, terima kasih. Dari berbagai laporan kita mendapat informasi terkait dengan anak ini itu mulai bermasalah, mulai kelas 1 sebetulnya. Tapi kita upayakan untuk tetap memberikan perhatian melalui diskusi dengan kesiswaan, kemudian BK, guru, wali kelas sebagainya. Dan dia ini sebetulnya tidak nakal, ya artinya keinginan sesuatu ada. Cuman posisinya secara ekonomi sangat rentan, sangat miskin. Sehingga dia harus kerja malam-malam, maka sering datang terlambat dan sebagainya, tugas jarang ngumpul dan sebagainya, sering tidak dan sebagainya. Nah, jadi mengingat keinginan dia besar untuk sekolah, kami tetap memperjuangkan sampai kelas 11 saya kemarin. Nah, lalu di kelas 11 dari segala proses panggilan dari BK, kemudian dari balik kelas untuk sharing nasihat terkait dengan sikap mental anak. Dan di kelas 11 itu tidak ada perubahan. Lalu kita coba ambil keputusan dalam rangka untuk menindaklanjuti ke anak-anak ini. Sebetulnya secara nurani kita tidak tega karena anak ini masih ingin sekolah di SMA 2. Tetapi di selain karena setelah melewati asesmen gitu ya, ternyata terjaring beberapa mapel yang tidak tuntas, kemudian absensi itu melewati batas standar yang sudah kita tentukan. Sehingga akhir kesimpulannya kita mau memindahkan anak ini dalam artian dia pindah ke SMA lain dan harus bersekolah. Maka inisiatif sekolah adalah untuk memfasilitasi dengan biaya. Ya, anak kita biayai sehingga dengan harapan dia tetap sekolah. Nah, itu sekarang dia tetap sekolah ini luar biasa, sudah kita kontrol, anak tetap sekolah dan tetap bekerja. Ya, karena di swasta agak kelonggar sedikit terkait dengan absensi dan penilaian. Alhamdulillah dan laporan dari siswaan baik katanya, tidak ada masalah di laporan dari SMA swasta. Nah, proses kemarin perpindahan atau keputusan kita panggil anak, orang tua anak, kita sampaikan bahwa posisi atau perubahan anak ini seperti ini. Dan alhamdulillah anak orang tua sangat menerima karena kita memfasilitasi dengan segala sesuatu sehingga anak bisa bersekolah di sama lain terkait dengan biaya SPP di swasta, kemudian pakaian seragam kita tebuskan, kemudian untuk biaya mutasi juga kita berikan. Alhamdulillah orang tua sangat setuju anaknya pindah ke swasta dalam artian agar dia tetap bersekolah. Itu kemarin komitmen dari kita dan orang tua, jadi sama-sama setuju dalam keputusan ini. Dia tidak ada yang menyakitkan, tidak ada. Sangat menguntungkan dan orang tua kalian bahagia ya. Karena orang tua menyadari kesalahan anak ini. Dia di SMA 2 artinya tidak mungkin posisi ini karena di samping kaitan dengan penguasaan juga poin kan pasti poin untuk tata tertib itu karena juga. Tapi kami sebagai warga SMA 2 punya hati nurani agar anak yang belum masuk ini tetap dia bersekolah di SMA lain. Nah, itu harapan kita supaya masa depannya bisa terjamin. Jadi Pak, dapat ulun tangkap dan ulun simpulkan bahwa kita memberikan rasa keadilan Pak, saya rasa kasihan dan juga kita melihat jangka panjang bagi siswa itu sehingga diambil suatu kesimpulan atau keputusan bagaimana masa depan dia tetap bersekolah Pak, dengan berbagai pertimbangan dan kebijakan yang diberikan sekolah gitu Pak ya. Jadi Pak, terima kasih atas penyampaian studi kasus yang terjadi di SMA Negeri 2 Banjarmasin.